Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore bahkan atau selamat malam untuk mahasiswa, karena ini kuliahnya sinkronus maka mahasiswa bisa membuka materi ini kapanpun ya. Kita akan mempelajari variabel dan tipe data. Nah, sebelum kita mempelajari variabel dan tipe data, kita pelajari dulu mengenai nama. Nama merupakan hal penting dalam algoritma dan pemrograman. Nah, untuk pembuatan nama itu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah nama harus dimulai dengan huruf alfabet. Tidak boleh dimulai dengan angka, spasi, atau karakter khusus lainnya. Kemudian huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan. Yang ketiga, spasi tidak diperbolehkan. Misalkan kita menggunakan tanda underscore, itu dia dihitung sebagai huruf. Kemudian nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Dan panjang nama tidak dibatasi. Nah, di halaman 30 di modul itu sudah ada contoh untuk penamaan program. Misalkan kita mau menamai program dengan tulisan 9 rumus. Jika diawali dengan huruf, maka dia menjadi contoh nama yang salah. Harusnya adalah 9 itu tidak boleh jika ditulis dengan angka, maka dia tidak boleh ditaruh di depan. Jika 9 diletakkan di depan, dia harus dibuat menggunakan kata. Nah, itu sekilas mengenai nama. Kemudian kita lanjutkan ke tipe data dasar. Dalam pemrograman terdapat beberapa macam tipe data dasar. Yang pertama bilangan bulat, kemudian bilangan real, bilangan logika, karakter, dan string. Yang pertama kita belajar dulu mengenai bilangan logika. Nah, bilangan logika itu adalah tipe data boolean atau bisa ditulis boolean ya. Tipe data boolean itu hanya ada 2 pilihan, yaitu benar atau salah. Nah, untuk selengkapnya bisa dibaca di modul. Kemudian saya lanjutkan ke bilangan bulat. Tipe data bilangan bulat itu terbagi menjadi 2 tipe data. Yang pertama int dan long. Int itu adalah kependekan dari integer, dan long. Nah, apa bedanya antara int dan long? Bedanya ada di rentang nilainya. Jika int itu lebih sedikit rentangnya, yaitu di antara negatif 32.768 sampai 32.767. Sedangkan untuk tipe long itu lebih besar, yaitu negatif 2 miliar, yaitu 2.147.438.648 sampai dengan 2.147.438.647. Nah, itu untuk tipe data yang kedua. Sedangkan untuk tipe data ketiga itu adalah bilangan real. Bilangan real jika kita menuliskan perintah di dalam program C++, maka dia menggunakan tipe data float. Tulisannya float ya. Selanjutnya untuk karakter. Karakter itu merupakan salah satu tipe data yang dilambangkan dengan tulisan char atau CHAR. Karakter itu bisa berupa huruf abjad, tanda baca, kemudian angka, dan seterusnya. Di situ bisa dibaca ya di modul halaman 35. Kemudian tipe data yang kelima yaitu string. String hampir sama dengan char, dan tandanya atau perintahnya juga sama menggunakan perintah CHAR. Nah, itu beberapa tipe data yang bisa kita gunakan untuk mempelajari atau membuat program di dalam C++.
Selanjutnya kita belajar mengenai variabel. Nah, variabel itu adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi di dalam algoritma. Misalkan kita mau memberikan atau ada variabel gaji pegawai. Kita bisa memberikan nama variabel berupa gaji underscore pegawai, ya. Seperti di sini, ini gaji pegawai. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai variabel atau bisa juga hanya disingkat menjadi G seperti ini, ya. Nah, penamaan variabel itu dapat mengikuti beberapa aturan berikut ini. Tidak boleh diawali dengan angka, kemudian tidak boleh diawali dengan karakter khusus, kemudian huruf besar dan huruf kecil berbeda, tidak boleh ada spasi, ya. Jika menggunakan dua kata bisa menggunakan tanda hubung, misalkan underscore. Tidak boleh ada spasi karena tidak dia. Nah, itu mengenai variabel. Selanjutnya mengenai deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu adalah pendeklarasian antara tipe data dan daftar variabel. Di sini, ya, tipe data spasi daftar variabel. Misalkan kita mau mendeklarasikan variabel jumlah dengan tipe datanya adalah integer. Ini integer, nama variabelnya adalah jumlah. Maka deklarasinya atau ketika kita menuliskan di dalam program C++, maka tulisannya adalah in spasi jumlah. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, jika misalkan tipe datanya float dengan nama variabelnya bilangan, maka menuliskannya adalah float spasi bilangan. Jadi tipe datanya terlebih dahulu yang dituliskan, kemudian daftar variabelnya. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan ada 3 variabel yaitu A, B, C dan tipe datanya sama yaitu integer, int, ya, maka kita bisa menuliskan jadi satu, tidak perlu dipisah-pisah. In A, in B, in C, langsung saja in A, B, C. Begitu. Selanjutnya itu tadi mengenai pendeklarasian variabel. Nah, untuk variabel-variabel yang sudah dideklarasikan itu bisa diberikan suatu nilai, ya. Nah, untuk menuliskan suatu nilai kita bisa menggunakan format nama underscore atau nama variabel sama dengan isi datanya. Misalkan tadi ada variabel A dengan tipe data integer. Nah, nilai A tersebut adalah 40, maka menuliskannya seperti ini. Ya. Nama variabelnya A dideklarasikan menjadi in A, kemudian A tersebut mempunyai nilai yaitu 40, maka menuliskannya seperti yang ini, ya. Nah, gitu. Kemudian bisa dibaca sendiri untuk penjelasan di contoh 1 tersebut, ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah menampilkan ini ada contoh. Ini tadi adalah contoh dari pengisian variabelnya. Kemudian kalau kita mau menampilkan dalam editor C++ atau dalam program C++, maka menggunakan perintah ini, ya. Jadi langkah-langkahnya untuk menampilkan variabel-variabel tersebut ini, ya. Ini dan ini. Coba nanti bisa dituliskan di dalam program. Oke. Silakan bisa dicoba nanti di programnya masing-masing. Kemudian konstanta. Kalau konstanta itu adalah nilai yang sudah tetap atau tidak berubah, tidak boleh berubah. Misalkan nilai pi, kemudian kata sandi,
kemudian misalkan nilai maksimal, nah itu adalah sebuah konstanta. Nah, saya lanjutkan mengenai pemilihan tipe data. Pemilihan tipe data itu bisa didasarkan pada tadi ya, nilai-nilai dari variabel tersebut ya. Tetapi harus diperhatikan untuk pemilihan tipe data tersebut. Misalkan di sini ada contoh 1 bahwa nilai A itu 20, nilai B 8, kemudian C itu adalah rumus yang nilai C nanti bisa diperoleh dari nilai A dibagi B. Nah, A dibagi B itu kan 20 dibagi 8. 20 dibagi 8 hasilnya kalau nilai yang sebenarnya adalah 20 dibagi 8 berarti 2, sekian. Ya, 2,5. Tetapi jika kita melihat di sini ya, kita lihat tipe datanya di sini menggunakan int semua. Berarti dia nanti hasilnya adalah bilangan bulat. Maka hasil pembagian, jika Anda menuliskan contoh 1 ini di dalam program, maka nanti hasilnya yang keluar adalah nilai C-nya adalah 2. Ya, padahal seharusnya nilai yang sebenarnya adalah 2,5. Mengapa seperti itu? Karena pendefinisian tipe data variabel A, B, C itu menggunakan int tadi. Int itu adalah bilangan bulat sehingga hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana biar nilainya tidak bulat atau bisa sama persis dengan hasilnya yaitu 2,5? Maka kita bisa merubah tadi tipe datanya ya. Tetapi yang diubah bukan hanya C saja, karena C tadi kan diharapkan nilainya itu adalah pecahan. Tetapi kalau nilai A dan B masih tetap bilangan bulat, maka hasil dari C itu tetap bilangan bulat walaupun dideklarasikan tipe datanya adalah float gitu ya. Nah, bagaimana biar hasilnya 2,5 atau semuanya ada desimalnya, maksudnya ya hasilnya ada desimalnya? Maka dalam pendeklarasiannya tipe datanya diubah menjadi float semua seperti ini ya, float ABC, sehingga nanti jika kita masukkan ke dalam program maka hasilnya adalah 2,5, C-nya adalah 2,5 gitu ya. Coba nanti bisa dicoba membuat programnya. Baik, saya lanjutkan. Tetapi kalau yang contoh 2 ini kan kita ubah menjadi float semua, padahal nilai A dan B jelas-jelas bukan pecahan, dia jelas-jelas bilangan bulat atau int ya. Maka kita bisa mengubah tipe data yang C saja menggunakan tipe casting ini ya, tipe atau dengan menggunakan proses casting. Nah, proses casting itu apa? Proses casting itu adalah merubah sementara tipe data ya. Contohnya misalkan ada bilangan bulat X yang nilainya adalah 12, kemudian Y itu adalah suatu pecahan atau desimal, dengan Y itu rumusnya adalah X dibagi 5 ya. Kalau kita masih menggunakan int, maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat. Tetapi karena kita mau menghasilkan nilai itu adalah nilai yang desimal atau pecahan, maka tipe castingnya itu digunakan untuk mengubah di rumusnya saja, bukan di yang ini, yang X dan float Y ini. Jadi yang diubah tipe datanya adalah yang ada di dalam rumus. Begitu ya. Coba nanti bisa dibaca berulang-ulang untuk tipe casting
biar lebih paham. Nah, coba itu nanti bisa dicoba di dalam program sekaligus latihannya bisa dikerjakan. Sekian, terima kasih untuk penjelasan materi bab 3 ini. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.